tarekat, dalam perjalanan tarekat yang Al-Fakir pernah menyampaikan, ujian itu selalu ada, Masya Allah. Dari ujian kekayaan bahkan sampai ujian kesusahan pun ada saja, Masya Allah. Bukan Al-Fakir cerita, ini kejadian memang udah lama, udah pokoknya yang di atas 7 tahun semua. Itu Al-Fakir, Allah kadang mengingatkan, subhanallah. Ada seorang ikhwan, akhwat sih bukan ikhwan, akhwat, dirundung masalah yang luar biasa sampai terlihat fisiknya juga berkurang. Akhirnya beliau curhat, gimana. Saya bilang, nggak ada lagi ngatasi masalah, ya kita ngamalkan amaliyah, wabil khusus zikrullah, zikir kalimat la ilaha illallah, utarakan di situ kepada Allah. Alhamdulillah beliau ikutin apa yang Al-Fakir sampaikan, dan itu pun dulu dari ikhwan juga yang waktu itu belum menjadi wakil talqin. Tentang kalimat la ilaha illallah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, sehari 2 hari subhanallah terlihat pancaran, kelihatan enggak terbebani lagi, batinnya itu sangat-sangat pancar, Masya Allah. Akhirnya beberapa hari kemudian nyamperin lagi, Ustadz, alhamdulillah, katanya luar biasa. Saya sekarang katanya udah berserah diri dah kepada Allah semuanya, segalanya. Ya memang itu, saya bilang, Masya Allah. Itulah suka duka, liku-liku perjalanan rohani dalam tarekat. Jangankan yang bertarekat, yang tidak bertarekat juga kalau namanya ujian ada. Ujian kesusahan, ujian kesenangan, banyak kesenangan, mungkin masalah juga banyak dari orang lain atau keluarga, subhanallah. Adapun kesusahan, jangankan di zaman sekarang, di zaman baginda yang Rasulullah SAW aja pernah juga. Suatu saat, Al-Fakir pernah baca di riwayat Abu Hurairah meriwayatkan dirinya, subhanallah. Ini sangat menarik dan kita bisa ambil pelajaran yang sangat-sangat luar biasa, Masya Allah. Kata Abu Hurairah, aku suatu saat dirasakan yang luar biasa. Bahkan aku sering menghintitkan batu ke dalam perut untuk menahan lapar. Suatu saat aku duduk-duduk di jalan, kata Abu Hurairah. Sedang duduk-duduk sambil merasakan lapar yang amat luar biasa. Melintaslah baginda yang mulia Rasulullah SAW. Lalu beliau dengan tatapan yang penuh kepahaman bahwa aku lapar. Kata Abu Hurairah, Masya Allah. Lalu baginda yang mulia SAW ke Abu Hurairah manggil, Abahir. Dalam riwayat baginda yang ya Rasulullah SAW ke Abu Hurairah itu kalau manggil Abahir. Abahir, labaika ya Rasulullah, kami memenuhi panggilan ya Rasulullah. Inilah, kemarilah, kata baginda Rasulullah SAW. Lalu Abu Hurairah ikutin apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda ngajak ke rumah keluarganya, lalu masuk. Abu Hurairah pun minta izin kepada baginda, dipersilahkan. Lalu baginda melihat segelas susu, Masya Allah. Min aina hadal labanu. Dari mana susu ini, kata kepada keluarganya, dia nanya. Ada hilaka bin Fulanun, hadiah untukmu, kata keluarganya. Akhirnya baginda Rasulullah SAW memanggil lagi Abu Hurairah. Abahir, ilhaq. Abahir, kemarilah. Labaika ya Rasulullah. Aku memenuhi panggilan ya Rasulullah. Ilhaq ahli sifati pada umli. Panggillah orang-orang sifat, suruh kemari semuanya. Masya Allah. Abu Hurairah sebelum meneruskan riwayatnya menjelaskan dulu siapakah ahli sifat itu. Ahli sifat itu orang-orang yang sangat-sangat miskin, enggak punya saudara, keluarga pun enggak ada. Dia menetap di suatu tempat. Rumah pun enggak punya, Masya Allah. Akhirnya Abu Hurairah dalam hatinya, ini susu 1 gelas.
Ahlus sunnah disuruh dipanggil semua. Ini sebenarnya yang hak nih aku nih katanya meminum susu ini. Ini malah disuruh panggil ini bagaimana? Akan tetapi kata Abu Hurairah, ati Allah wa ati Rasul. Inilah perintah Allah. Atilah kepada Allah dan Rasul. Akhirnya berangkatlah Abu Hurairah dengan penuh tanda tanya. Ini susu bagaimana? Susu satu gelas kok bisa mau dipanggil orang ahlu sunnah? Singkat riwayat, kumpul orang-orang ahlu sunnah. Ada yang menutupi auratnya dengan kain-kain selai ditarik-tarik untuk menutupi auratnya. Masya Allah, subhanallah. Akhirnya Abu Hurairah langsung dipersilakan untuk membagikan itu segelas susu itu ke seluruh jamaah yang namanya ahlu sunnah. Diberikannya satu kalau bahasa kita sudah kenyang, keliling lagi sampai akhir. Perubahan lalu kita yang sekian banyak itu susu kagak halus-halus, Masya Allah. Ini bahasa Al-Fakir biasa aja dah benda ya, nggak ditekan-tekan, ada bahasa kagak segala dah, biarin nggak apa-apa benda ya. Masya Allah. Setelah itu terus keliling sampai akhir ahlu sunnah, barulah Abu Hurairah. Akhir, labbaik ya Rasulullah, aku mau panggilan ya Rasulullah. Laki-laki anak nikah, pada ya Rasulullah. Sekarang bagian aku dan kamu ya Abu Hurairah. Ya betul. Akhirnya baginda Rasulullah suruh Abu Hurairah yang minum, Masya Allah. Nggak beliau dulu setelah ahlu sunnah, malah justru Abu Hurairah yang terakhir dari ahlu sunnah itu diminum terus kata bahasa kita, kata baginda Rasulullah ke Abu Hurairah, terus minum. Sudah kenyang ya Rasulullah, terus sudah kenyang ya Rasulullah. Masya Allah. Baik, bagiatu anawa anta. Sekarang bagian aku setelah kamu ya Abu Hurairah, baru Rasulullah SAW. Dari pelajaran ini, akhwat, kalau kita, Masya Allah, nggak sampai lah. Kalau sampai lapar, nandan lapar begitu, Masya Allah. Maka disitulah Al-Fakir mengajak bersyukur kepada Allah. Seluas langit dan bumi kita sudah diberikan, sudah ditemukan dengan seorang mursyid yang memberikan amaliyah. Amaliyah ini untuk memberantas seluruh apa kesulitan kita. Walaupun sulit, memang selalu ada sulit. Tapi untuk mengendalikannya dimampukan dari amaliyah ini, Masya Allah. Makanya ini masih bulan Zulhijjah yang akhir-akhir ini, sebentar lagi bulan Muharram. Al-Fakir menyatakan dari pada suhur di kalimat zikrullah, zal, huruf zal, zikrullah. Zikr berarti mengingat, ingat siapa? Ingat Allah. Ketika kita sulit, baik sulit mengatasi masalah atau mungkin sulit untuk beristirahat karena kesibukan yang memang masih di akal, mungkin kita ada hasil, akan mendapatkan hasil, tapi sibuk kira-kira untuk beristirahat. Zikrullah, ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, maka akan bernilai subhanallah. Yang dimaksud zikrullah di sini di pada suhur adalah zikrul lafad zalalah, lafad Allah yang menghimpun seluruh makna dari Asmaul Husna. Sedangkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna. Nama-nama Allah itu hanya nama-nama Allah yang baik, itu adalah Asmaul Husna, itu nama-nama Allah yang baik. Doa biha, maka mintalah dengan nama itu, Masya Allah. Maka kalau barangkali ada yang sulitnya luar biasa, jangan keluar jalur, tetap kita khidmat kepada amaliyah guru, tetap kita mengamalkan amalan amaliyah guru. Karena Allah semua juga, Allah menciptakan dalam dunia ini selalu berpasang-pasangan. Ada susah, ada senang, ada pasti. Ada wanita, ada laki-laki. Termasuk kita juga ditemukan dengan seorang mursyid memberikan amaliyah yang cabangnya luar biasa, yang tidak terjangkau terkadang oleh kita karena kesibukan dunia kita, Masya Allah. Dua pasang, satu zikir jahar, dua zikir khafi, Masya Allah. Sedangkan di sini kalau dikaitkan kepada firman Allah,
Surat Al-Baqarah yang akhir-akhir silakan dibaca, silakan dibuka nanti Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah semua apa yang di bumi dan di langit. Atau di langit yang di bumi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Dan jika kalian mengamalkan atau menyatakan apa yang ada di dalam hati kalian, atau kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan memperhitungkanlah, Allah akan memberitakannya. Masya Allah. Maka dari itu kita jangan sampai keluar jalur menjalankan kehidupan ini, liku kehidupan ini, tetap amalia-amalia agung kita jalankan. Sedangkan Allah sudah berjanji, wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang iman betul-betul iman kepada Allah, maka Allah dan tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan baginya. Masya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Jika kalian berlaku apapun apa yang dinampakkan oleh hatimu, apa yang dinyatakan oleh isi hatimu atau disembunyikan oleh hatimu, tetap Allah akan mengatakan. Maka disitulah kalimat yang selanjutnya, maka Allah mengampuni siapa yang dia dikehendaki dan Allah mengazab siapa yang dikehendaki. Maka ini pun berpasang-pasangan. Salah satu pasangan ini Allah mempunyai yu'adzib dan yu'ghfir. Allah mempunyai azab dan pengampun, dan Allah mampu dan Allah kuasa mengampuni. Maka kita tetap beramaliyah dengan amaliyah yang diberikan oleh guru mursyid kita. Insya Allah dalam liku kehidupan sesulit apapun, insya Allah dalam rintangan kendala kehidupan serumit apapun, tetap Allah akan memberikan jalan, tetap Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Karena Allah sudah menyatakan bahwa apapun yang disembunyikan oleh hati kalian, kata Allah, atau juga dinyatakan oleh hati kalian, yuhasibukum bihillah, Allah akan nyatakan, Allah akan perhitungkan. Wayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Maka subhanallah, alhamdulillah, Al-Fakir kembali kepada tadi bersyukur seluas langit dan bumi kita mendapatkan, sudah dibimbing oleh guru kita, guru agung, yang kemanapun kita berjalan selalu ingat Allah dengan wasilah beliau. Dimanapun kita berada, di situasi apapun kita berada, subhanallah, kita selalu ingat Allah. Maka Allah akan memberitakan kepada kita dari zikir hati kita, kemana kita arah, apa yang kita katakan, sampai di mana kita cintanya kepada Allah dengan wasilahnya guru agung, subhanallah. Itu semua akan Allah perhitungkan, subhanallah. Maka Al-Fakir mengajak khususnya kepada Al-Fakir, mari kita tetap istiqomah, wabil khusus para pengajian yang alhamdulillah senantiasa istiqomah. Semoga selalu Al-Fakir juga ikut doa guru agung selalu diberkahi segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja dari Al-Fakir, karena ini kalau Al-Fakir lihat ini jam udah hampir 6 menit lagi sampai jam 10. Mungkin itu saja. Moga-moga ada manfaatnya dan selalu kita dipisahkan, selalu istiqomah dalam menjalankan amaliyah yang diberikan oleh guru agung kita. Dan siapapun yang mungkin lagi mengalami sakit apapun sakitnya, karena memang ini kalau Fakir perhatikan ini di wilayah juga masih ada yang pada sakit, Masya Allah. Sampai Al-Fakir juga kemarin hampir diserang juga itu penyakit. Memang penyakit yang Al-Fakir perhatikan sih sekarang saya ini pilek, subhanallah. Kemarin sampai alhamdulillah. Ya, memang Al-Fakir ingat waktu itu yang menyampaikan kalimat la ilaha illallah dengan zikir disyariatkan kepada air. Ternyata juga sembuh, itu nyata, sangat-sangat nyata. Tetapi itu dikerjakan sendiri dan 3 syarat Al-Fakir menyampaikan.
jaga wudhu, jaga kalimahnya, pukulan-pukulan itu di kalimat-kalimat itu harus pas dan hati manteng kepada Allah, maka insya Allah. Kemarin Al-Fakir begitu nyampaikan begitu, ada penyakit mau nyerang, subhanallah, Al-Fakir ingat ya Allah, Allah nyuji Al-Fakir lagi, baik ya Allah. Tapi Al-Fakir alhamdulillah Allah dibimbing, walaupun pernah suatu saat itu subhanallah sangat-sangat ujian dari Allah. Kemarin pernah pas ada waktu istirahat di suatu masjid yang padahal itu sungguh luang banget untuk istirahat. Habis salat zuhur, pas Al-Fakir tidur. Setelah itu ya Allah, alhamdulillah ini untuk menyirnakan penyakit, calon penyakit yang hampir-hampir nyerang. Al-Fakir tidur, situ tahunya bocah, masya Allah. Ini tubuh saya yang melonjor itu dipakai batas pembatas untuk kejar-kejaran. Muter di sekitar badan Al-Fakir, masya Allah. Ini ujian, saya bilang kok begini amat, saya bilang ini nggak pernah begini di masjid ini, padahal puasanya tenang ayo. Yang kejar-kejaran itu yang satu orang yang ada kekurangan, nggak bisa bicara, tapi suaranya hanya dia bisa ketawa aja, bahasa nggak bisa. Akhirnya saya ngomong ke yang bisa bicara. Wah, adakku, ini orang lagi istirahat, tapi dia diam. Setelah itu masih putar-putar, udah Al-Fakir pindah. Di situ masih juga dialog kepada Allah. Makanya hebatnya dikir hati, selalu ingat kepada Allah, selalu bertanya kepada Allah, ataupun yang kita nggak sangka-sangka. Ya Rob, sampai begini biasanya nggak pernah begini, mau istirahat kok ini muternya kok di sekitar saya, padahal itu luasnya itu masjid luar biasa. Masya Allah. Di situ sampai alhamdulillah tidur entah berapa menit, setelah itu berapa sekitar menit keluar dari masjid itu baru Allah jawab, ataupun nggak Al-Fakir sebutkan subhanallah. Maka alhamdulillah ujian selalu ada, dan ini siapapun yang sedang mengalami penyakit, ikhwan akhwat seluruh kaum muslimin wal muslimat, ini memang kayaknya lagi musim mungkin yang disebut pancaroba kali, semoga Allah angkat penyakitnya dan ditambahkan umurnya, kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Juga kalau kita sabar, penyakit juga kalau kita sabar itu menjadi kiparoh kesalahan kita, dengan kata lain kiparoh dosa kita. Maka kita doakan semuanya, semoga Allah angkat seluruh penyakitnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini juga ada yang masuk, belum bisa baca ini dari Pak RT, entah ada apa nih. Masalah itu aja benda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau barangkali yang disampaikan kurang pas. Al-Fakir itu mungkin dari kebodohan atau keluar Al-Fakir. Kalau yang benarnya insya Allah itu datang dari Allah dengan wasilah guru aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.